Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian hari ini? Bapak selalu berdoa buat kalian supaya kalian senantiasa diberkati Tuhan, kalian senantiasa sehat, kuat, ya, penuh dengan sukacita, ada semangat setiap hari, ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Dan sebelum kita belajar bersama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, karena Yesus itu adalah Tuhan yang layak kita sembah. Sebab Dia itu adalah Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh, ya, dengan penuh rasa cinta kita kepada Tuhan, ya. Biarlah setiap kita semakin hari semakin cinta Tuhan, ya, sesuai dengan pujian yang akan kita naikkan hari ini, ya. Judulnya adalah Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita mau mencintai Tuhan lebih dari segalanya, dan selamanya kita mencintai Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu, kita mau angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh katakan, ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan melalui pujian yang mengatakan bahwa kita mau mencintai Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap cinta Yesus. Amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran agama Kristen, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh amat dan teramat baik. Kami bersyukur Tuhan hari ini, karena Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang paham, hati yang mengerti Tuhan, memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan berikan kepada anak-anak-Mu kemampuan Tuhan, kesanggupan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tetap semangat anak-anakku ya, ini kasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam materi pelajaran kita. Kita akan meneruskan materi yang sudah kita bahas kemarin ya. Temanya masih sama. Ini adalah masih melanjutkan pelajaran yang pertama, yaitu temanya adalah menghormati orang tua ya. Kemarin sudah kita bahas dari mulai bagian A sampai D, dan kita akan lanjutkan ke bagian E ini. Tetapi sebelum kita masuk ke materi lebih lagi, ya, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian, ya, untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah Bapak jelaskan, ya, di pertemuan sebelumnya. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ya, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang keberapa? Siapa yang masih ingat? Menghormati orang tua adalah perintah yang keberapa? Ya, itu ada 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, ya. Dan salah satunya adalah perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Nah, perintah menghormati ayah dan ibu ini adalah perintah yang keberapa? Haleluya. Oke, ya, Bapak kasih jawabannya. Ya, jawabannya adalah perintah yang ke-5. Jadi Bapak, 5 ya, kelihatan ya. Ya, jadi menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang ke-5. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, tertulis di dalam kitab. Ayo, masih ingat? Di dalam kitab apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Itu tertulis di dalam kitab apa? Ayo. Ya, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12 ya. Jadi anak-anak harus selalu ingat firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan dan kita juga harus ingat ya bahwa perintah ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Ya, nanti kalau ulangan, ujian ini akan keluar ya, selalu keluar ini. Makanya harus ingat-ingat. Hafal ayatnya ya dan Alkitabnya. Oke. Pertanyaannya yang ketiga ini ya. Coba sebutkan alasan kita mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Ayo, yang bisa angkat tangannya. Bapak nggak lihat siapa yang angkat tangan, ya. Tapi Bapak boleh nanti di YouTube ini kalian komen ya, kasih komen. Siapa yang mau kasih komen di YouTube Bapak ini ya? Siapa yang tahu? Ya, minimal ada 3 yang Bapak bagikan ya. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Mana jadi Bapak ini nggak kelihatan. Ada 3 alasan mengapa. Ada 3 alasan mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Ya, alasan yang pertama adalah menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Ya. Menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Itulah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena dengan menghormati orang tua, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan, diberikan panjang umur, dan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati masa depan kita. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, itu alasan yang kedua, supaya kita diberkati Tuhan. Alasan yang ketiga adalah karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, ya. Nah, wakilnya Tuhan untuk memelihara, menjaga, mendidik, mengasuh, dan memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak. Itu ya. Nah, inilah pertanyaan yang Bapak berikan di awal atau di depan ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi ya, di materi di bagian E ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, ini bicara tentang menuliskan nasihat. Ya, bagian E adalah menuliskan nasihat orang tua. Ya, tuliskan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuamu. Ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, di sini ada 2 kolom. Ya, nasihat ayah, nasihat ibu. Ya, kira-kira sehari-hari ini ya, sehari-hari di rumah, siapa sih yang sering memberikan nasihat buat kalian? Ayo, siapa ya yang suka memberi nasihat? Ayah atau ibu kalian? Halo? Yang suka memberi nasihat kalian itu siapa? Ayah atau ibu kalian? Hah? Kan kita harus mendengarkan nasihat ya, kedua orang tua. Berarti orang tua itu punya nasihat buat kita, baik ayah maupun ibu pasti punya nasihat buat kita. Ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan.
Bapak tidak tahu siapa yang sering menasihati kalian, tetapi sebagai orang tua, Bapak percaya bahwa ayah kalian pernah menasihati kalian, ya, dan ibu kalian pernah menasihatin kalian. Tentunya sebagai seorang ayah atau ibu atau orang tua, mereka pasti memberikan nasihat yang baik buat kalian, ya. Saya yakin, ya, Bapak yakin bahwa orang tua kalian pasti akan mengajarkan hal-hal yang baik, ya, di dalam kehidupan kalian, hal-hal yang akan menjadikan masa depan kalian menjadi baik, ya. Tidak ada orang tua yang nasihatnya itu ingin mencelakakan anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang takut akan Tuhan akan memberikan nasihat yang menjerumuskan anaknya sehingga anaknya itu nanti nggak punya masa depan, ya, sehingga nanti anaknya itu tidak diberkati Tuhan. Bapak yakin, sangat-sangat yakin bahwa setiap orang tua ingin dan menghendaki anak-anaknya diberkati Tuhan, anak-anaknya berhasil. Oleh karena itu pasti orang tua akan memberikan nasihat yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya, setuju ya? Setuju. Ya, Bapak sebagai orang tua juga Bapak selalu menasihatkan nasihat-nasihat yang baik untuk anak-anak Bapak supaya mereka nanti akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana ya sikap kalian saat orang tua memberi nasihat? Nah, ini pertanyaan Bapak. Lalu bagaimana keseharian kalian ketika orang tua kalian menasihati kalian? Bagaimana respon kalian? Bagaimana sikap kalian ketika orang tua menasihati kalian? Yang sudah bosan dinasihatin, angkat tangan. Halo, apakah sudah bosan dinasihati orang tua? Bilang, dasar papa bawel. Ada yang bilang, oh dasar mama bawel. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ingat, engkau diperintahkan oleh Tuhan untuk menghormati orang tuamu. Jangan pernah bilang bosan dinasihatin. Jangan pernah bilang papanya bawel kalau menasihati kalian. Jangan pernah bilang mama bawel kalau sedang menasihati kalian. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ya. Kita akan melihat beberapa respon, beberapa tanggapan, beberapa sikap ya anak-anak di dalam menanggapi nasihat orang tua, ya. Dan ini Bapak mau tanya sama kalian. Bagaimana respon kalian? Bagaimana sikap kalian ketika orang tua kalian menasihati kalian? Apakah kalian cuek, ya? Pura-pura tidak tahu? Kalau orang tua nasihatin di dekat kita, kita lihat atas, pura-pura lihat-lihat gitu. Nggak mau merhatikan. Sebenarnya kalian sedang menolak untuk dinasihati. Ya, sebenarnya kalian sedang memberontak kepada orang tua yang sedang menasihati kalian. Apakah itu yang kalian lakukan di dalam hidupmu? Apakah engkau cuek, engkau pura-pura nggak tahu, engkau pura-pura nggak dengar kalian ketika orang tua kalian menasihati kalian? Ya, minta ampun sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kan kita harus mendengar nasihat. Kita harus mendengar didikan ayah dan didikan nasihat ibu kita. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Kita juga sudah belajar bagaimana kita menghargai orang tua. Salah satunya adalah dengan cara kita mau mendengar, memperhatikan, dan melakukan setiap nasihat orang tua. Ya. Lalu bagaimana sikap kalian saat orang tua kalian menasihatin? Apakah kalian ya tidak memperhatikan? Ya. Apakah kalian justru menentang nasihat orang tua, melawan, ayo, marah?
Ya, anak kecil kadang-kadang lebih galak, ya. Iya, kalian lebih galak nggak dari papanya atau mamanya? Dinasihati lebih galak, sok kuat, masih kecil dan ngelawan. Ya Tuhan, ampuni ya. Siapa yang suka marah? Ya kalau dinasihati papa mamanya, suka ngambek, suka nangis, ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, tidak boleh ya. Saat orang tua memberikan nasihat, memberikan perintah, jangan kalian sekali-kali marah kepada orang tua, ya. Jangan sekali-kali melawan orang tua karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan sangat-sangat tidak menghendaki kalian melawan orang tua kalian. Karena firman Tuhan adalah sungguh indah kalau kita ini memperhatikan, mendengar, dan melakukan perintah orang tua. Anak-anakku nih kasih Tuhan ya. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memperhatikan ya, kita harus memperhatikan, kita harus mendengar dengan baik dan melakukan setiap apa yang menjadi nasihat orang tua itu bagi kehidupan kita. Kalau kita mendengar nasihat orang tua, maka kita akan menemukan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita yang akan datang nanti. Di masa depan kita akan menemukan masa depan yang diberkati Tuhan. Ya, kita tidak akan pernah menyesal ketika kita mau taat kepada orang tua, kita mau dengaran kepada orang tua, karena Tuhan akan memberkati masa depan kita semua. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Ya, kita mau melihat dan menyebutkan beberapa nasihat yang biasa diberikan oleh orang tua. Bapak sekarang menjadi orang tua, ya. Anak Bapak udah SMA dan SD kelas 5. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Bapak suka memberikan nasihat. Juga Bapak juga pernah menjadi anak seperti kalian. Ya, yang dinasihati, ya, pengalaman dinasihati. Kadang-kala kita sebagai anak pernah melawan, ya, tetapi harus bertobat, ya, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita berjanji di hadapan Tuhan tidak melawan orang tua lagi, tidak marah kepada orang tua lagi saat kita dinasihati, karena semua nasihat, semua didikan, semua ajaran yang diberikan oleh orang tua kita, itu berguna untuk masa depan kita, anak-anak kasih Tuhan. Ya, coba ya, gini, tuliskan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuamu. Ya, ini memang tugas kalian, ya. Tapi coba kita nanti Bapak sebutkan ya. Kalian boleh catat, ya, nanti tinggal nambahin, ya. Ya, nasihat ayah dan ibu itu Bapak yakin mungkin ada beda ya antara nasihat ibu dan ayah, tapi dua-duanya pasti menasihatkan yang baik anak-anak kasih Tuhan. Mungkin ada nasihat-nasihat yang sering dikasih dari ibu, mungkin ada nasihat-nasihat yang sering diberikan oleh ayah kita, ya. Tapi pada umumnya nasihat-nasihat itu adalah nasihat-nasihat yang baik, yang perlu kita dengar, yang perlu kita perhatikan, dan perlu kita lakukan, taati dalam hidup kita, ya. Nah, ini nasihat orang tua ya, baik nasihat ayah maupun ibu. Yang pertama, ya contohnya, orang tua kita itu selalu memperingatkan kita supaya kita jangan malas belajar. Ya, nggak ada orang tua bilang begini, udah nggak usah belajar, anakku nggak usah belajar kamu, malas-malasan aja belajar, nggak ada. Orang tua pasti mengajarkan supaya kita rajin belajar. Benar apa benar? Setiap hari mungkin kita diingatin, ayo belajar. Besok lagi, ayo belajar. Jangan lupa belajar. Ya, sebagian anak, mama cerewet ini, papa cerewet ini, ya kan? Tapi orang tua itu tugasnya ya ditugasi oleh Tuhan untuk senantiasa menasihati berulang-ulang ya. Orang tua kalau nasihat harus berulang-ulang supaya anaknya itu sampai dilakukan
ya. Jadi kalian jangan pernah bosan ya untuk mendengar nasihat orang tua, dan jangan ya selalu melawan ya. Lakukan apa yang menjadi nasihat orang tua ya. Yang pertama contohnya tadi, orang tua kita selalu menasihatkan kita untuk rajin belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua kita itu selalu menasihatkan kita, anak-anaknya, supaya tidak suka bertengkar, khususnya bertengkar sama adik atau bertengkar sama kakak ya, juga bertengkar dengan teman ya. Orang tua selalu menasihatkan anak-anaknya supaya hidup rukun ya, damai ya, tidak berantem ya, tidak bertengkar ya. Tidak ada itu orang tua yang baik ngajarin, ayo berantem ya, ayo berantem sama kakakmu, ayo berantem sama adikmu, nggak ada ya. Selalu mereka memberi nasihat, aduh ayo kak, kakak kan udah gede, kakak harus ngalah dong sama adiknya gitu kan. Ke adiknya bilang, dek, kamu jangan suka berantem sama kakak ya, dia kan kakakmu, kamu harus menghormati dia. Pasti begitu. Kalau kalian tidak suka bertengkar, berantem dengan kakak atau adik, pasti hati orang tua itu sangat senang ya. Terlebih Tuhan. Ya, ingat, Tuhan akan lebih senang dan akan memberkati kehidupan kita. Contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga ya. Jangan nakal ya. Sama teman jangan nakal, jangan jahil ya. Terus orang tua selalu apa? Kamu harus menghormati gurumu, ya toh? Jangan suka ngelawan guru. Kamu harus memberi salam kalau ketemu, ya. Hari ini kita belum bisa bertemu, ya. Bapak belum bisa bertemu secara langsung sama kalian. Tapi Bapak yakin dan percaya suatu saat kita akan bertemu. Tapi sekalipun kita nggak bertemu, kita belajar di online ini, Bapak berharap kalian menyimak semua pelajaran yang Bapak berikan. Itu tandanya kalian menghormati guru. Berarti nasihat orang tua kamu dengarin ya. Nah, jangan malas untuk menyimak pelajaran ini ya. Ya, menghormati guru, menghormati orang lain ya kan, bukan hanya guru, menghormati tetangga, menghormati kakek, menghormati semua orang yang lebih tua atau lebih muda. Pasti orang tua selalu mengajarkan bahwa kamu harus menghormati orang lain ya. Itu ya. Terus nasihat yang berapa ini? Yang kelima. Orang tua itu selalu menasihati anak-anaknya supaya apa? Jangan main game terus. Ya, Bapak sekarang lihat anak-anak lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Lebih banyak waktunya digunakan untuk bermain game daripada berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Pasti orang tua ketika melihat kalian terus main game, pasti kalian ditegur. Mungkin ada yang sampai disita handphonenya. Ya, itu bukan karena orang tua nggak sayang sama kalian. Justru karena orang tua saking sayangnya sama kalian, sehingga mereka mereka menyita, mengambil handphone kalian kalau kalian sudah nggak bisa dinasihatin. Kalau permainan game kalian sudah mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup kalian, seperti belajar tadi, seperti makannya telat ya, sehingga karena main game banyak yang sakit ya. Nah, oleh karena itu orang tua selalu nasihatin, peringatin ya, kalau sudah kita sering main game, pasti orang tua akan ingatin, sudah jam berapa ini, udah berapa jam ini, terus diingatin, udah stop main gamenya ya. Kadang-kadang orang tua marah karena kalian main game terus ya.
Orang tua marah bukan karena mereka benci sama kalian, karena mereka saking sayangnya sama kalian. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa memiliki masa depan yang baik. Makanya kalian diarahkan. Ya, jangan waktu kalian banyak terbuang dengan main game. Siapa di sini yang suka main game? 1 jam main gamenya, 2 jam, 3 jam, 5 jam, setengah hari. Jangan-jangan sehari-hari mainnya game. Jangan anak-anakku ini dikasih Tuhan. Ya, jangan. Boleh kita bermain, tetapi kita harus bisa mengatur waktu. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Kita harus mendisiplinkan diri, ya. Pasti orang tua kita akan tegur kita, akan marahi kita kalau kita melupakan banyak hal dalam hidup ini, ya, melupakan belajar, melupakan makan, ya, melupakan untuk menolong, membantu orang tua karena game, ya. Dan orang tua kalau menegur itu karena mereka sayang sama kalian. Tuh ya. Terus apa lagi? Selalu mengingatkan apa? Supaya jangan telat makan. Ya, siapa di sini suka telat-telat makan? Mamanya sudah masak, capek-capek. Mamanya sudah belanja dan masak yang enak, tapi makannya malas-malasan, ya. Makannya telat-telat, akhirnya sakit. Ngerepotin orang tua. Adik-adik, anak-anak ini dikasih Tuhan. Orang tua selalu mengingatkan supaya kita apa? Makannya yang pintar, ya, jangan telat. Makannya harus yang bagus, ya kan, supaya kita sehat. Ya, orang tua juga mengajarkan untuk kita menjaga kebersihan, ya kan, mengingatkan, ayo nak, rapikan tempat tidurnya, ayo nak, bereskan mainannya, ya. Jangan kalian sudah makin gede, sudah makin besar, ketika bermain, mainan di rumah, ya kita cuma acak-acak saja, berantakin, tapi kita nggak mau merapikan. Siapa yang suka berantakin rumah? Nggak mau merapikan mainannya, ya nggak boleh, ya. Nah, orang tua pasti mengajarkan, mengajak, mengingatkan, ayo rapiin mainannya. Ya, ayo ini sapu ya halamannya, atau sapu ini kamarnya biar bersih. Pasti orang tua mengajarkan, menasihatkan bagaimana anaknya ini bisa hidup rapi, hidup bersih, ya. Kalau bersih rapi kan enak, ya. Kita sehat, ya, rumah kita bisa nyaman dan sebagainya, ya. Terus orang tua selalu mengingatkan kita, jadi anak jangan cengeng, ya kan. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngambek, ya. Ya, nasihatnya itu, ya. Orang tua suka menasihati supaya kita jangan suka melawan, ya. Orang tua pasti menasihati supaya kita rajin baca firman, rajin berdoa, terus apa lagi? Rajin suka menolong orang, ya kan? Rajin berolahraga. Siapa di sini rajin berolahraga? Ya, supaya badan kita sehat kan harus olahraga. Jangan tidur aja. Jangan terus kita liatin handphone kita main game. Kan itu nggak sehat. Orang tua selalu nasihatin kita supaya kita bisa hidup sehat. Salah satunya selain makan, kalian juga harus berolahraga, ya. Ya, terus apa? Orang tua menasihatkan supaya kita jadi anak jangan suka bohong. Kita nggak boleh bohong. Kita selalu diajarkan untuk hidup apa? Hidup jujur, ya. Siapa di sini yang suka bohong? Ya. Siapa yang suka bohong? Ya, nggak boleh, ya, anak-anak Tuhan belajar untuk jujur, berkata yang benar, ya, tidak boleh berdusta, ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, itulah beberapa contoh nasihat orang tua dari ayah dan ibu kita. Nah, ini nanti kalian tugas, ya, kalian tulis ulang, ya, contoh-contoh tugas tadi. Kita masuk ke F, yaitu menuliskan cerita. Ini cukup didengar aja, ya, nggak usah ditulis, ya. Perhatikan saja nih
sebenarnya kalian suruh membuat cerita ya. Tuliskanlah cerita singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ada gambar 4. Ayo, gambar yang 1 ini ceritanya apa ya? Nih ada tulisannya. Nah, sudah saatnya belajar ya. Nih kata anak gadis ini, anak cewek ini. Baik Bu, jawabannya benar ya, enak ya. Jadi ini ada seorang ibu yang punya seorang anak perempuan yang sedang menonton televisi ya. Kalau anak-anak biasanya apa ya suka ya? Boboiboy. Boboiboy ya. Boboiboy ya, atau Upin Ipin. Atau apa? Nonton gosip atau nonton berita. Ya pokoknya apalah yang menjadi hobi anak ini ya. Dia suka nonton atau drakor, drama Korea. Ya. Waktu anaknya ini lupa, dia asik nonton TV, mamanya selalu bilang, "Nak, sudah saatnya belajar." Kadang-kadang gimana kalau kalian sedang asik nonton TV atau mungkin lagi main game, kalau mama papanya bilang ini, "Nak, sudah saatnya belajar." Bagaimana jawab kalian? "Ntar, Wah." "Ntar, Mah." gitu. Atau bagaimana? Nanti lu asik gitu. Ya, itu namanya nggak taat, itu namanya nggak dengar nasihat orang tua ya. Anak-anakku dikasih Tuhan, lihat ini anak gadis ini bilang baik Bu ya. Ya dia jawab dengan manis ibunya ya, tapi bukan hanya jawaban yang manis aja, iya tapi nggak dilakukan ya. Sebagai anak dia harus tahu waktunya belajar. Ketika sudah diingatkan oleh mamanya, dia harus segera belajar. Itu tandanya anak yang menghormati orang tua ya. Lalu langsung aja lakukan, taati perintah orang tua. Nah, ini gambar yang kedua ini tulisannya terima kasih Ibu, masakannya enak ya. Di rumah siapa yang masak ya? Mama atau papa? Ya, pada umumnya mama yang suka masak buat kita ya. Nah, ini seorang ibu ya, seorang ibu itu, waduh, dia mau masak apa saja ya untuk anaknya. Karena dengan memberi makanan yang enak kepada anaknya, melihat kebahagiaan anaknya ketika menikmati makanan yang dibuat itu adalah suatu kebahagiaan orang tua. Anak-anakku dikasih Tuhan ya. Orang tua kita ya setiap hari menyediakan makanan buat kita. Kalian setiap hari dimasakin oleh mama kalian, ya. Mereka sudah bangun mungkin pagi, sudah menyediakan sarapan kalian, ya. Dia terus ya memperhatikan kalian sudah makan apa belum. Dia selalu mengingatkan dia makan apa belum, ya. Sebagai anak yang baik, ya kalian harus makan, ya, apa yang dimasak oleh mama kalian, orang tua kalian, ya. Jangan telat-telat, mamanya sudah masak, masa kalian nggak semangat makan, ya. Kalau sudah dimasakin, kalian makan supaya kalian sehat. Apalagi kalian kan sekarang ini masih dalam masa pertumbuhan, ya. Bapak mau katakan, kalian harus rajin makan, ya. Kalian harus suka makan, ya. Bahkan kalau ada berkat kalian bisa minum susu supaya apa? Supaya kalian bisa bertumbuh dengan baik. Ya, tubuh kalian bisa berkembang dengan baik, ya. Dan otak kalian akan berkembang dengan baik. Sehingga kalian bertumbuh menjadi anak yang sehat, bertumbuh menjadi anak yang pintar, ya. Dan sebagai anak yang baik, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih, mengucapkan pujian untuk apa yang sudah dilakukan oleh mamanya, oleh orang tuanya, ya. Dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang masakannya enak. Ayo siapa di sini yang sudah melakukan ini? Dimasakin mamanya, ya, bilang terima kasih Ma, ya. Terus memuji mamanya kalau makanan itu enak. Terus kita memuji, terima kasih Ma, makanannya enak, ya. Siapa di sini?
Ya, siapa? Kita harus ya menghargai, menghormati kan orang tua, salah satunya mengucapkan terima kasih dengan apa yang sudah dilakukan orang tua kita, termasuk mama kita yang sudah masak buat kita. Kita harus memberikan pujian, memberikan apresiasi buat orang tua kita yang sudah melakukan sesuatu buat kita. Ya, dia memuji karya ya, apa yang dibuat mamanya ini luar biasa. Anak-anakku ini dikasih Tuhan, jadilah anak-anak yang menghormati orang tua. Jadilah anak-anak yang mau menghargai apa yang dilakukan oleh orang tua buat kalian. Haleluya, haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, gambar berikutnya. Ya. Wow, ini happy birthday. Ulang tahun. Siapa yang ulang tahun ya? Oh, ini selamat ulang tahun ayah. Siapa di sini yang pernah ngucapin ulang tahun buat papanya, buat mamanya, ya, buat adiknya dan sebagainya ya. Nah ini ada kue ulang tahun yang besar, ada balon-balon nih ya. Nih si anak kecil ini mengucapkan ulang tahun kepada ayahnya yang sudah berulang tahun. Ini adalah salah satu sikap yang menunjukkan bahwa anak ini menghormati orang tuanya, menunjukkan bahwa dia mengasihi orang tuanya. Anak-anak kasih Tuhan, kasih itu bisa kita tunjukkan dengan menunjukkan perhatian. Ya, kalian bisa menunjukkan rasa hormat kalian dengan menunjukkan kasih. Ya, saat orang tuamu berulang tahun, kalian bisa mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, berdoa buat papa mamanya, ya, supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, ya. Kalau orang tua diberkati, pasti kita juga diberkati, kan? Makanya kita harus berdoa buat orang tua kita, harus mengasihi mereka, harus menghargai mereka, ya, supaya Tuhan berkati. Haleluya. Ya. Selanjutnya, oke, ini siapa ya? Selamat pagi, ayah. Iya, ini seorang anak yang menghormati orang tua, selalu memberikan salam. Mungkin saat dia mau pergi, dia pamit sama orang tuanya. Selamat pagi ayah, kita bisa lakukan selamat pagi ibu, ya. Selamat pagi mama, selamat pagi mami, ya. Selamat pagi papi, atau siapalah ya. Panggilan kita untuk orang tua kita, anak-anak kasih Tuhan. Kalau mau pergi, pamit sama orang tua, memberi salam buat orang tua, itu salah satu menghormati orang tua yang bisa kalian lakukan di dalam hidup kalian. Oke. Oh, masih ada satu lagi ya. Oh, ada dua lagi. Iya, ini apa? Salah satu bentuk kita menghormati, mengasihi orang tua, yaitu dengan hidup rukun ya. Kakak adik ini hidup rukun. Dia rajin membaca firman Tuhan nih, bareng-bareng baca firman Tuhannya. Oh, orang tua kita akan senang, orang tua kita akan bahagia kalau kita melakukan hal ini ya. Selanjutnya, cara kita menghormati orang tua yaitu kita bisa berdoa buat mereka. Ya, siapa di sini suka berdoa untuk papa mamanya? Apa yang kita doakan? Ya, doakan supaya orang tua kita ini diberikan kesehatan, ya, diberikan panjang umur, diberikan berkat untuk pekerjaan dan usaha mereka. Kalau orang tua kita diberkati, anak-anak juga akan merasakan berkatnya. Tapi kalau orang tua nggak diberkati, anak-anak juga akan mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam hidupnya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang tua kalian. Karena mendoakan orang tua kalian, hidup keluarga kalian akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, di sini ada tugas aku mau berjanji apa? Janji apa? Tuliskan sikap tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Jadi kamu tulis di sini ya, kira-kira sikap apa yang pernah kamu lakukan yang tidak menghormati orang tua. Ya tadi melawan ya,
diam-diam berbohong, ya kan, berantem sama adik, berkata kasar, ya sama orang tua, itu salah satu tindakan yang tidak menghormati orang tua ya. Nah, itu boleh kalian sebutkan di situ. Oke, di sini tuliskan janjimu untuk menghormati orang tuamu pada sebuah karton yang berbentuk hati, kemudian hiaslah dengan bahan-bahan yang disediakan. Ya, anak-anakku dikasih Tuhan, setelah kalian di sini tadi menyebutkan sikap-sikap yang tidak menghormati orang tua, nah di sini terus tulis janjimu ya, janjimu bahwa kamu tidak akan melakukan hal itu lagi. Kalian minta ampun sama Tuhan, supaya kalian diberikan ke hati yang menghormati orang tua, tidak lagi melawan, tidak melakukan hal yang tidak menghormati orang tua. Oke, hari ini kita tutup ibadah kita ya dengan mengucapkan sama-sama berdoa ini, dan nanti akan Bapak tutup dengan doa. Bapak akan doa buat kalian ya. Mari kita ucapkan bersama-sama doa ini. Berdoalah kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, aku mau mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Tolong aku untuk dapat selalu menghormati ayah dan ibuku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sudah menyelesaikan pelajaran 1, yaitu menghormati orang tua. Ya, pelajaran ini sudah selesai, tetapi kalian tidak selesai untuk tidak menghormati orang tua. Kalian harus tetap menghormati orang tua. Amin. Jangan hanya waktu belajar materi ini kita menghormati orang tua, tetapi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya kita harus tetap menghormati orang tua kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan materi pelajaran yang pertama ini Tuhan, dengan tema menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami pelajari ini Tuhan, Engkau materaikan di dalam hati kami, terlebih lagi kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menghormati, menghargai, mendengar didikan orang tua mereka. Terima kasih, hamba berdoa untuk anak-anak, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka, supaya mereka senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam kekuatan, kesehatan, dan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk kedua orang tua mereka, berkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Haleluya, 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 amin.